Salam Bapak Ibu dimanapun berada pada saat hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menolong kita. Kita angkat pujian katakan, ku kan terbang bersamamu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat pujian ini, Tuhan, katakan Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kaulah yang Kami sembah, Kaulah yang Kami agungkan, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya, terima kasih. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bisa menjadi berkat, menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom Jemaat GBI Filemon, salam sehati. Jumpa kembali pada ibadah online saat ini. Tema saat ini adalah sikap menanti pemulihan Tuhan. Ya, terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Di situ dikatakan untuk perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya, saya bacakan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ya. Jemaat GBI Filemon yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat latar belakang Mazmur ini adalah keadaan umat Israel yang kembali dari pembuangan ya, dari Babel dan ingin kembali membangun Sion. Ya, saat itu kita tahu Sion atau Bait Allah telah diruntuhkan dan ini akan dibangun kembali ya. Kalau kita lihat untuk Sion sendiri itu merujuk pada Yerusalem ya. Dan mereka memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan Sion, keadaan Yerusalem saat itu ya. Mungkin keadaan kita saat ini berbeda pada apa yang dialami umat Israel pada saat itu ya. Karena bangsa Israel mengalami penjajahan secara fisik ya. Bangsa yang telah hancur, tapi itu karena kesalahan dari bangsa Israel sendiri yang tegar tengkuk, yang menduakan hati Tuhan dan Tuhan hajar sedemikian rupa ya. Nah, keadaan saat ini ya saya kira tidak jauh berbeda ya di saat pandemik saat ini ya. Bila kita tidak memohon pada Tuhan untuk memulihkan bangsa ini ya, maka keadaan bangsa ini bisa mengalami kesusahan ekonomi ya yang berdampak lebih buruk lagi ya, lebih besar lagi. Dan sebagian mungkin sudah merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Ya. Virus corona memang berbahaya, bahkan mematikan. Tetapi ada sama bahayanya, yaitu kelaparan. Ya. Atau perekonomian bisa hancur kalau kita terus-terusan keadaannya seperti ini. Jadi kita harus meminta permohonan daripada Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan kita saat ini. Nah, saya yakin dan percaya Tuhan yang memulihkan bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang akan memulihkan bangsa di dunia, khususnya bangsa Indonesia. Dan bila bangsa Indonesia dipulihkan, perekonomian berangsur stabil, maka perekonomian kita pun ikut dipulihkan. Haleluya. Amin. Ya, jemaat sekalian, mungkin kita hari-hari ini atau belakangan ini sering mendengar istilah new normal ya, atau kenormalan baru. Kita memasuki era new normal ya. Dan beberapa hari yang lalu sudah dibahas juga oleh hambanya Bapak Pendeta Cecep Suparman secara online juga ya. New normal di mana ada banyak perubahan-perubahan perilaku dalam kehidupan kita ke depannya ya. Di mana saya yakin suatu saat tidak lama lagi kita akan beribadah secara tatap muka, kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Tapi tentu ada beberapa hal yang bisa menyesuaikan untuk situasi saat ini ya. Mungkin nanti jarak bangku, kursi bisa diatur sedemikian rupa dan wajib menggunakan masker ya. Mungkin juga kita tidak akan lagi ada jabat tangan ya. Nah, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan
perubahan-perubahan yang ada. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita terus memohon kepada Tuhan untuk kita menantikan pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Bagaimana sikap kita untuk kita menanti pemulihan daripada Tuhan? Yang pertama adalah harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, di ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ya, keadaan Sion saat itu bukanlah keadaan yang nyaman. Keadaan saat itu bukan keadaan yang menyenangkan. Tapi keadaan di mana bangsa yang terjajah dengan negeri yang hancur, yang menurut pikiran manusia itu seperti orang bermimpi, tidak mungkin, ya. Mustahil. Secara logika tidak mungkin, karena bangsa Israel waktu itu di dalam pembuangan, ya. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel dan mengembalikan bangsa itu ke Gunung Sion atau ke Yerusalem, ya. Dan berbicara tentang Gunung Sion, ini berbicara juga sesuatu yang kokoh. Kalau kita lihat di Mazmur 125 ayat 1 dikatakan, nyanyian sejarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya, ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin kita semua adalah orang yang percaya pada Tuhan. Haleluya, ya. Dan kita adalah orang-orang yang kuat, harus kuat, ya, tidak goyah. Ini juga, dan kalau kita bicara tentang tanah Negeb, di ayat yang keempat katakan, ini menunjukkan daerah yang kering di sebelah selatan Israel, ya. Kalau tanah Negeb aja bisa dipulihkan oleh Tuhan, Yerusalem bisa dipulihkan oleh Tuhan, ya. Bangsa kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan, ya. Tuhan bisa memulihkan tanah Negeb dengan memulihkan batang airnya, ya, seperti sungai yang kering berair kembali. Kemudian berbicara tentang percaya kepada Tuhan berarti berbicara tentang iman, ya. Kita tahu Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mungkin saat ini belum melihat secara langsung, ya, pemulihan Tuhan, tapi saya yakin dan percaya kalau kita ada saat ini itu karena perlindungan daripada Tuhan Yesus terhadap kehidupan kita, ya. Kita percaya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, juga ada hal yang menarik tentang Sion, yaitu Sion itu adalah menunjuk atau merujuk pada satu nama yang luar biasa, yaitu menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Yang di 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, ya, ini merujuk pada Yesaya 28 ayat 16, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan, ya. Ini merujuk pada Efesus 2 ayat 20, ya, yang mengatakan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Berarti untuk dapat memperoleh pemulihan daripada Tuhan, yang memulihkan hubungan kita, ya. Kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap kokoh, tidak tergoncang, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, untuk kita bisa menantikan pemulihan daripada Tuhan, sikap kita adalah harus terus-menerus meminta lewat doa. Di ayat keempat dikatakan tadi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami. Inilah bentuk permohonan, inilah bentuk pengharapan, ya. Inilah bentuk doa kita supaya Tuhan memulihkan keadaan kita saat ini, ya. Waktunya kita, Tuhan ajarkan untuk berdoa, mungkin bukan hanya doa secara pribadi, ya, atau mungkin doa untuk kepentingan pribadi sendiri,
ya. Tapi kita harus mulai belajar atau berdoa bersyafaat. Kalau mungkin di ibadah tatap muka, dalam ibadah raya yang berdoa syafaat hanya satu orang, tapi sekarang Tuhan menginginkan untuk kita semua orang percaya berdoa syafaat. Bukan untuk pribadi sendiri, tapi doa untuk orang lain, ya. Sebenarnya Alkitab sudah ajarkan kepada kita untuk kita berdoa syafaat, ya. Mungkin ada yang masih bingung, ya, untuk berdoa bersyafaat. Kita bisa lihat di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 3, ya. Judul perikopnya jemaat berdoa syafaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, ini yang diajarkan Alkitab pada kita. 2 Timotius 2 ayat 2, untuk raja-raja, berarti para pemimpin kita, untuk semua pembesar, ya, orang-orang yang di atas kita mungkin, ya, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, ya. Jadi kita dituntut untuk berdoa syafaat dalam doa-doa kita, supaya itulah yang diperkenan Tuhan dalam kehidupan kita saat-saat ini, ya. Berbicara tentang doa, berarti doa itu harus dengan tekun, ya. Di Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berarti berdoa jangan sampai putus. Berdoa terus menerus, ya. Jangan berputus asa, terus berharap kepada Tuhan, ya. Kemudian dalam berdoa, mintalah tuntunan Roh Kudus atau dalam berdoa dalam Roh Kudus, ya. Kita harus berdoa dalam Roh, ya. Tuntunan Roh Kudus kita perlukan dalam kehidupan kita untuk menuntun, membimbing kita. Di Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus kita mengerti kehendak Bapa atas doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, sikap kita dalam kita menantikan pemulihan daripada Tuhan. Ambil tindakan, mesti ada harga yang harus dibayar, ya. Di ayat ke-5 sampai dengan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Selain sikap kita percaya kepada Tuhan, kita terus berdoa. Yang ketiga, kita harus mengambil sikap untuk kita tetap dalam mengambil tindakan, ya. Ingat, iman tanpa tindakan adalah mati, ya. Kalau kita lihat di kata orang-orang yang menabur dan orang yang berjalan maju, ini berarti adalah orang yang aktif, orang yang tidak tinggal diam, tetap bekerja walaupun keadaan saat ini mungkin terbatas. Itu bukan alasan kita untuk kita diam aja, ya. Walaupun kita harus diam di rumah, tapi kita harus ada kegiatan, ya. Jangan menjadikan alasan kita diam-diam saja di rumah, ya. Jangan menjadi kaum rebahan, ya. Jangan jadi para penimbun lemak. Kita harus aktif, ya. Terus menjadi orang yang inovatif, orang yang berpikir luas, ya, kreatif. Ya, bagi yang masih bekerja, tentu kita harus terus ingat untuk melakukan protokol kesehatan, ya. Saatnya kita menabur bagi kebaikan untuk sesama kita, ya. Puji Tuhan,
Gereja kita juga beberapa waktu yang lalu mengadakan untuk membagikan sembako, ya puji Tuhan, itu pun dananya dari jemaat sekitar untuk jemaat kita juga, ya. Kita saling membantu, kita saling menopang, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kata mencucurkan air mata berarti ada pengorbanan, ya, ada pengorbanan. Apa sih pengorbanan kita? Ya mungkin saat ini kita merasa bosan, ya karena di rumah saja, ya. Mungkin capek menunggu kapan ini berakhir. Mungkin ada penghasilan yang berkurang, ya, imbas dari dampak saat ini, ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang bijak, ya. Diwajibkan untuk menaati, patuh pada peraturan yang dibuat pemerintah, ya. Jangan kita menjadi orang bebal yang melanggar peraturan atau tidak mengindahkan peraturan dari pemerintah. Ingat, pemerintah adalah berasal dari Allah, ya. Ayat terakhir kita lihat di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya, ya. Jadi jemaat kekasih dalam Tuhan, ya. Untuk mengatasi saat ini sikap kita adalah dibutuhkan kedisiplinan kita untuk membantu pemerintah, ya. Kita tidak bisa hanya diam saja menunggu pemerintah bekerja, ya, tapi ada tindakan dari kita untuk kita juga bisa membantu pemerintah, ya. Bila kita tidak bisa membantu, ya lebih untuk pemerintah, ya minimal kita tidak menambah beban bagi pemerintah kita, ya. Saya percaya tidak lama lagi sekolah, mal, perkantoran, ya termasuk tempat ibadah akan kembali dibuka, ya walaupun tentu dengan protokol kesehatan yang harus diberlakukan, dan kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, ya. Inilah sikap kita dalam menantikan pemulihan daripada Tuhan. Pertama tadi, tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terus kita berdoa, tidak jemu-jemunya. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berdoa bersyafaat. Bangun mesbah keluarga bersama keluarga, ya. Dan ambil tindakan walaupun ada harga yang harus dibayar. Lakukanlah bagian kita dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Yaitu Tuhan melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan akan membuat kita takjub, sukacita, penuh sorak-sorai, dan bangsa-bangsa akan melihat perkara besar yang dilakukan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur. Makasih Bapa untuk saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kalau kami boleh ada hingga saat ini itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan pada saat ini Tuhan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana sikap kami Tuhan untuk menantikan Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan, Engkau memulihkan keadaan ekonomi kami Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami ya Bapa. Mungkin saat ini kami belum melihat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau turun tangan untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Makasih Bapa, biarlah kami Tuhan terus mempercayakan semuanya ini Tuhan, karena semuanya ini atas kehendak dan seizin Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami memulihkan keadaan kami. Dan kami terus tidak henti-hentinya berdoa Tuhan. Kami belajar terus untuk kami berdoa bersyafaat Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan kami mau ambil tindakan Tuhan, apapun harga yang harus kami bayar Tuhan. Kami siap melakukannya demi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan memulihkan perekonomian kami Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, hari-hari ini kita diperkenalkan dengan sebuah istilah baru, new normal, kenormalan yang baru. Ini adalah izin daripada pemerintah untuk orang segera kembali pada aktivitas sehari-hari supaya tatanan ekonomi dan sosial tidak runtuh, tetapi disertai kesadaran bahwa virus corona ini masih sangat menular sehingga kita harus sangat berhati-hati. Nah, kelompok usia yang diperingatkan untuk sangat menjaga diri adalah anak-anak kecil dan juga lanjut usia. Karenanya pemerintah juga sudah menyatakan bahwa sekolah di gedung sekolah itu baru dilakukan tahun depan. Ini menunjukkan betapa seriusnya penanganan terhadap virus tersebut. Itu berarti bagi gereja yang ingin segera membuka ibadah, saya dorong supaya saudara memperhatikan ini. Lakukan ibadah umum saja untuk orang dewasa, tetapi tidak mengikutsertakan anak-anak kecil, anak sekolah minggu. Karena kalau mereka lari sana sini, apalagi kalau mereka pakai masker, maskernya bagus, lalu temennya bilang, bagus tukeran ya, lalu tukeran. Waduh, celaka. Begitu juga lanjut usia yang sangat gampang sekali terkena penyakit. Anak-anak bisa menjadi OTG, orang tanpa gejala. Tetapi ketika dia lari memeluk ayahnya, ibunya, neneknya, atau kakeknya, maka penularan itu akan segera terjadi. Karenanya kelompok usia anak dan lansia, saya harap lebih bersabar untuk tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Sampai fasenya benar-benar aman, maka semua kita bisa beribadah di gedung gereja kembali. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat, tapi juga memberikan penguasaan diri bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini arahkan hatimu kepada Allah, buka tanganmu dan terima berkat Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang melindungi dan memberkati engkau. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.